Halo sobat sharing semua, di ruang sharing ini saya akan memberikan informasi dan membagikan pengetahuan untuk sobat sharing semua. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk tahu kegiatan kita di ruang sharing selanjutnya. Ya, kali ini kita mau bahas tentang perbedaan margarin dan mentega atau butter. Ya, kita kenali dulu perbedaan mendasarnya ya. Margarin dan mentega. Margarin terbuat dari lemak nabati, sedangkan mentega terbuat dari lemak hewani. Atau gampangnya, margarin terbuat dari minyak sawit, sedangkan mentega terbuat dari susu. Susu yang dipisahkan antara lemak dan susunya, sehingga menjadi mentega atau butter. Maka dari itu, kenapa mentega rasanya lebih lezat, beraroma daripada margarin, dan dari segi harganya pun mentega lebih mahal daripada margarin. Sampai di sini sudah kebayang belum perbedaannya? Oke, kita perdalam dan perjelas lagi perbedaannya antara margarin dan mentega atau butter. Dari bentuk fisik mungkin sekilas tidak ada yang berbeda ya, tapi kalau kita sentuh atau tekan, margarin lebih bertekstur padat, sedangkan mentega atau butter itu lebih cair. Untuk lebih meyakinkan lagi, kalian boleh coba atau makan, tidak usah terlalu banyak. Di situ kalian bisa merasakan bedanya mentega dan margarin. Mentega lebih mudah cair di mulut, sedangkan margarin lebih bertekstur padat dan seperti makan minyak di dalam mulut. Selain itu, butter atau mentega lebih mudah cair kalau kita taruh di suhu ruang. Beda halnya sama margarin. Kita taruh suhu ruang beberapa hari pun dia masih pada bentuk awalnya atau bentuk saat kita taruh. Itu perbedaan yang paling mudah untuk mengetahui antara margarin atau mentega. Beberapa kali saya nemuin terutama ibu-ibu yang suka belanja bahan-bahan untuk bahan cake, cookies, atau roti. Di salah satu bahan yang sering ketuker itu margarin sama mentega atau butter. Mau beli margarin tapi bilangnya mentega atau butter, padahal ini jelas beda ya. Dari kandungannya, bahan yang digunakan kedua barang ini juga beda. Ini juga dikarenakan tidak semua penjual atau pedagang mengetahui perbedaan kedua barang tersebut. Yang mereka tahu margarin itu mentega dan mentega itu margarin. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kita ketukar atau salah beli antara margarin sama mentega, tapi yang dikhawatirkan nantinya adalah mempengaruhi kualitas dari makanan yang kita buat dengan barang tersebut. Apa kalian pernah ngalami juga yang namanya ketukar atau salah beli antara margarin sama mentega? Oke, biar lebih pasti saat beli, mungkin saya bisa kasih contoh dari merek-merek dagang margarin dan mentega. Ada beberapa merek dagang yang sering kita temui di lingkungan rumah atau warung. Ada Simas, ada Palmia, kemudian ada Vilma, ada Porvita, kemudian ada Amanda. Dan menurut saya yang paling terkenal dan paling mahal itu adalah Blue Band. Kenapa? Karena Blue Band margarin yang paling lengkap menurut saya, dengan kandungan vitamin A, D, E, dan K. Bukan saya endorse ya, tapi ini sepengetahuan saya aja. Dan ini beberapa merek dagang dari mentega atau butter yang sering kita temui di supermarket atau di toko bahan kue. Kita bisa lihat dari kemasannya itu ada gambar sapinya ya, berarti benar menandakan dia terbuat dari susu yang diambil fatnya dan dipisahkan dengan susunya. Pertama ada Anchor dan LA Fire, itu merek yang menurut saya sudah terkenal atau sering kita temui di supermarket atau toko bahan kue. Oh iya, sekedar informasi, biasanya butter mempunyai dua karakter rasa, ada yang unsalted dan salted. Sudah ketahuan ya dari namanya, unsalted tidak asin,
dan salted asin. Untuk penggunaannya biasanya yang salted itu untuk sekedar olesan atau spread pada roti atau sandwich agar kita tidak menambah banyak garam. Dan kalau yang unsalted biasanya untuk tambahan pada cake, cookies atau bread untuk menambah aromanya lebih wangi. Dan ada satu lagi buat penggemar cookies atau penjual cookies, mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, terus room butter termasuk apa? Nah, room butter itu termasuk mentega atau butter juga ya, karena masih menggunakan lemak hewani. Dan ini lebih baik, maksudnya lebih baik tuh kayak dia diproses lebih bagus dari butter salted atau unsalted. Makanya dari harga pun dia lebih mahal dibandingkan butter salted dan unsalted. Kenapa sering digunakan untuk di cookies? Karena dia lebih beraroma manis dan lebih creamy rasanya. Sampai sini penjelasan saya sudah lebih dipahami atau sudah bisa membedakan antara margarin dan mentega. Oke, tapi saya masih mau kasih sedikit pengetahuan lagi, masih sekitar margarin dan mentega. Ada yang pernah pakai shortening atau yang dibilang mentega putih. Nah, ini sebenarnya masih dari keluarga margarin ya, karena ini terbuat dari lemak nabati juga. Barang ini atau margarin putih ini sering digunakan untuk pembuatan roti tawar atau buttercream pada cake. Bahkan permen pun menggunakan margarin putih ini. Oke, saya rasa cukup untuk membedakan antara margarin, mentega, atau butter. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu dan menambah pengetahuan kita semua. Dan untuk pencinta baking, jangan sampai salah atau keliru beli lagi antara margarin dan mentega, karena ini akan mempengaruhi hasil akhir produk yang kita buat. Dan buat para penjual atau pedagang bahan-bahan kue, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berkomentar, bertanya, atau mengkritik di channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.